adik-adik semua, apa kabar hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Beberapa hari yang lalu kita boleh melewati Hari Raya Imlek. Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kita. Kita boleh melewati satu tahun ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua berkat-berkat Tuhan, untuk semua anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami masih bisa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan melalui sekolah minggu ini. Kami serahkan sekolah minggu kami di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini tepat tanggal 14 Februari. Kita mengenalnya sebagai Hari Kasih Sayang. Kita juga punya sahabat yang sungguh menyayangi kita, yang rela mati untuk kita. Kasihnya sungguh indah di dalam hidup kita. Mari kita pujikan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Oh
lebih dulu mengasihi kita dan menyayangi kita. Dan mari kita ceritakan kepada teman-teman kita bahwa kita memiliki sahabat Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kita. Langkah kecil kakiku, ku berjalan terus maju, menceritakan cinta Tuhanku kepada teman-temanku. Yesus mati untuk kita, tebus hidupku dan hidupku, sediakan tempat untuk kita di surga yang indah. Hey! Langkah kecil kakiku, ku berjalan terus maju, menceritakan cinta Tuhanku kepada teman-temanku. Yesus mati untuk kita, tebus hidupku dan hidupku, sediakan tempat untuk kita di surga yang indah. Hey! Langkah kecil kakiku, ku berjalan terus maju, menceritakan cinta Tuhanku kepada teman-teman. Kepada siapa? Kepada teman-teman. Kepada siapa? Kepada teman-temanku. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Lose Bobby. Kala itu umurku 600 tahun. Hari ke-17 pada bulan kedua, segala mata air Samudra Raya terbelah dahsyat, dan juga tingkap-tingkap di langit terbuka. Inilah pertama kali melihat hujan, karena selama ini belum pernah ada hujan di bumi. Hujan lebat pun meliputi bumi selama 40 hari 40 malam, sehingga air menutupi semua gunung-gunung tinggi sampai 15 hasta di atasnya. Tuhan menghapus segala yang ada di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, serta burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari muka bumi. Hanya aku yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan aku dalam bahtera. Kala itu, air sudah menutupi bumi 150 hari lamanya, dan aku terapung-apung di atasnya. Tetapi ternyata Tuhan mengingat aku dan semua yang bersama-sama dengan aku dalam bahtera. Dia membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun, dan ditutuplah mata-mata air Samudra Raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, sehingga makin surutlah air dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Hari ke-17 pada bulan ke-7, bahtera aku kandas pada suatu pegunungan. Aku menunggu sampai bulan ke-10 dan air makin surut. Hari ke-1 pada bulan ke-10, aku melihat mulai tampak puncak-puncak gunung. 40 hari sesudahnya, aku membuka tingkap pada bahteraku. Lalu aku melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian aku melepaskan seekor burung merpati. Siapa tahu air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi karena di seluruh bumi masih ada air, maka burung merpati itu kembali kepadaku, dan aku membawanya masuk kembali dalam bahtera. Aku menunggu 7 hari lagi, lalu aku lepaskan kembali burung merpati itu dari bahteraku. Saat matahari mulai terbenam, merpati itu kembali kepadaku, dan selai daun zaitun yang segar ada di paruhnya.
Lalu aku menunggu lagi 7 hari. Dan kulepaskan lagi burung merpati itu. Tetapi kali ini, burung itu tidak kembali lagi padaku. Tahun ke-601, bulan pertama, pada hari ke-1 bulan itu air sudah kering dari atas bumi. Lalu aku membuka tutup bahtera dan melihat-lihat ternyata muka bumi sudah mulai kering. Hari ke-27 bulan kedua, bumi telah kering. Lalu kata Tuhan kepadaku, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Lalu aku mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan aku mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Tuhan mencium persembahanku yang harum itu, dan aku mendengar suara hatinya. Kalau dia tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan Tuhan tak akan binasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah dia lakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kisah Nuh di dalam hari demi hari selama dia memasuki bahtera dan di dalam bahtera, dan sampai akhirnya dia keluar dari dalam bahtera. Dari bulan 2 tanggal 17, kemudian sampai di bulan kedua tahun berikutnya di tanggal 27. Jadi sekitar 1 tahun 10 hari sekitar itu Nuh di dalam bahtera. Dan Nuh di dalam kasih karunia Tuhan, dia aman sentosa di dalam bahtera tersebut. Nah, adik-adik, kita belajar bagaimana Allah yang mengasihi Nuh itu menyelamatkan Nuh beserta isi keluarganya. Semua diselamatkan bersama dengan banyak sekali binatang-binatang di dalamnya. Kemudian di bulan kedua, di tanggal 27, Nuh beserta keluarganya dipersilahkan oleh Allah untuk keluar dari dalam bahtera. Kemudian kita tahu Nuh membuat mezbah dan memberikan persembahan yang harum pada Tuhan. Dan Tuhan menerima persembahan Nuh. Dan Allah memberikan janji yang baru kepada Nuh. Dan termasuk buat kita semua keturunan Nuh sampai hari ini. Nah, janji itu apa adik-adik? Bahwa janji itu adalah janji yang Tuhan pasti tepati. Dari janji demi janji demi janji, Allah kita, Allah yang suka membuat janji, membuat perjanjian dengan kita. Dan dia Allah yang selalu menepati janjinya buat kita semuanya. Nah, adik-adik, jangan lupa, di dalam firman Tuhan selalu ada janji-janji Tuhan. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, dan kita semua diberkati di dalam perjanjian bersama dengan Tuhan, karena Tuhan selalu adalah Tuhan yang menepati janji buat kita. Mari kita pegang janji Tuhan. Mari adik-adik yang mau menerima janji Tuhan, langsung aja untuk berdoa bersama-sama ya. Bapa di surga, terima kasih Engkau selalu menepati janji-janjimu, karena Engkau Allah penuh yang kasih setia atas kami semua, Allah yang memberikan kasih karunia pada kami, Allah yang setia kepada kami. Dan kami percaya oleh kasih Tuhan kami boleh diselamatkan di dalam Yesus Kristus, sama seperti Nuh diselamatkan oleh Allah di dalam kasih karunia-Nya kepada Nuh dan seluruh isi keluarganya. Demikian pula Bapa di surga memberikan kami kasih karunia di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh belajar mengasihi sesama kami. Dan kami percaya biarlah pagi hari ini di tanggal 14 bertepatan dengan hari Valentine, hari kasih sayang, biarlah kami mencurahkan kasih kami kepada sesama kami, di dalam keluarga kami, kepada teman-teman kami, dan lebih lagi kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, perlengkapi kami dan penuhi hati kami dengan kasih Tuhan yang melimpah. Dan kami percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan biarlah kami sempurna seperti Bapa kami sempurna di dalam kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.愿十架犧牲，主
Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Nah, adik-adik, bagaimana kita belajar tentang kasih karunia Allah yang diberikan kepada Nuh, dan di dalam satu ikatan perjanjian antara Allah beserta Nuh seisi keluarganya diselamatkan dan diberikan kasih karunia. Nah, di sini kita belajar bagian kasih Allah yang begitu besar itu tercurahkan kepada Nuh dan keluarga-keluarganya. Dan kita tahu bahwa Allah yang penuh kasih itu, kita perlu belajar bagaimana Allah mengasihi kita dan kita pun mengasihi sesama kita. Nah, kita belajar tentang kasih. Dan apakah kasih itu, adik-adik? Yuk kita simak berikut ini. Dan adik-adik bisa pergi ke gereja, ataupun adik-adik bisa merekam di dalam satu video. Kemudian orang tua bisa pergi ke gereja dan dapatkan hadiah dari sekolah minggu. Silahkan adik-adik. Hallelujah.